di mana kopi itu berisi racun. Jadi begitu diminum, tak lama kemudian yang meminum itu kemudian meninggal dunia. Saudara, ada satu racun dalam dirinya yang kemudian disebut racun sianida yang membuat dia mati. Nah, saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua pada hari ini bahwa ada satu racun lain yang lebih besar, kuat, dia punya kapasitas racunnya yang dapat membunuh, baik membunuh diri manusia dalam dunia ini maupun di kekekalan di neraka, saudara. Apa racun itu? Racun itu namanya kebencian. Haleluya. Racun kebencian. Sama kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ester pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ester pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini kita akan belajar bagaimana racun kebencian menghancurkan seorang yang namanya Haman. Haman adalah Perdana Menteri di kerajaan Ahasiweros. Kerajaan Ahasiweros yang disebut kerajaan Media Persia bukan kerajaan sembarangan, tapi kerajaan yang luas, seluas dari India sampai ke Ethiopia. Alkitab katakan ada lebih dari 120 wilayah, ya, yang kalau disebut sekarang itu meliputi wilayah India, Pakistan, Iran, Irak, lalu Israel, lalu Yordania, Arab Saudi, sampai ke Mesir, sampai ke Ethiopia. Luar biasa luasnya. Dan dia seorang Perdana Menteri. Bayangkan kedudukan Perdana Menteri, orang nomor 2 dalam kerajaan yang begitu luas, yang tiap hari duduk makan minum bersama dengan raja yang memerintah sebuah kerajaan yang luas. Tapi karena racun kebencian itu menghancurkan hidupnya, menghancurkan karirnya, menghancurkan keluarganya, bahkan membunuh dia. Yuk kita baca sama-sama Ester pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yang di rumah, yang sudah dapat Alkitab ini, katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ditemani oleh keyboardis kita yang luar biasa, yang diimport dari Proskuneo, Eunice Ruth. Haleluya. Lalu ada multimedia tim, ada dipimpin oleh Rebecca dan Priscilla. Haleluya. Lalu singers kita Lydia Elizabeth dan Chloe Faithful bersama dengan Bu Gam. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Saudara, mari baca sama-sama. Yuk, Ester pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ester 3 ayat 1 sampai 6. Dari ayat 1 saja, langsung, ya. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia seorang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Haleluya. Saudara, minggu lalu kita belajar tentang Ester, bagaimana Ester itu beda dengan Ratu Wasti. Ratu Wasti menggambarkan gereja yang tidak taat, yang tidak menghormati Tuhan, akhirnya terbuang dari hadapan Tuhan, dari hadapan raja, dan tidak menjadi ratu. Tetapi Ester, seorang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang mengikuti firman, yang setia beribadah, dia diangkat menjadi ratu, dan kemudian duduk menjadi ratu di dalam kerajaan Ahasiweros, kerajaan Media Persia. Nah, hari ini kita masuk pasal 3 dari kitab Ester, berbicara tentang Haman. Bagaimana Haman dan juga Mordekai itu, saudara-saudara, itu punya cerita yang unik.
Mordekai, saudara-saudara, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, menyembah atau membungkuk di hadapan Haman. Lalu saudara, Haman sebagai Perdana Menteri ketika dia melihat ada rakyatnya yang tidak mau sujud membungkuk kepadanya, dia menjadi marah, ya, dia menjadi kesal. Kenapa ini satu orang tidak mau sujud, ya saudara, ya? Dia merasa, kenapa ini orang tidak mau sujud? Semua orang sujud, tapi kenapa dia enggak? Dia merasa terlecehkan, ya. Dia merasa dibully, padahal cuma satu orang loh, ya saudara. Dia merasa terhina. Bayangkan kualitas seorang Perdana Menteri seperti ini. Hanya karena satu orang tidak mau sujud menyembah dia, dia menjadi panas hati, dia marah, saudara. Dan dia punya keakuannya, keegoannya itu seolah-olah terampas, seolah-olah terluka. Kenapa, saudara? Dia melihat ada orang yang melecehkan dia. Saudara, coba Anda bayangkan, Anda sebagai Perdana Menteri, hanya karena orang tidak menghormati Anda, apakah Anda akan marah kepada orang itu? Apakah Anda terluka? Apakah Anda akan kesal atau seperti apa, ya saudara, ya? Kadang-kadang, ya saudara, kita bertindak seperti Haman, ya saudara. Sikap seperti ini saya katakan adalah sifat kekanak-kanakan, sifat anak kecil. Anak kecil, ya saudara, ya, tidak apa-apa, ditoel dikit atau disentuh dikit, diambil mainannya, tidak diomong, tidak dihormati atau apa, langsung marah, langsung nangis, saudara. Itu anak kecil, persis seperti Haman, ya. Jadi kalau saudara hanya karena persoalan kecil, hanya karena persoalan seperti Mordekai yang tidak menghormat lalu saudara marah, itu persoalan anak kecil, ya saudara. Saudara, sekarang kita bersama-sama main Facebook, main Instagram, main YouTube, main media sosial. Saudara, kita harus punya kuping yang tebal, ya. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, jangan gampang meledak, ya saudara, ya. Seperti bom, ya. Karena media sosial itu berisi yang namanya haters, ya saudara. Orang-orang yang menyukai kita, tapi juga orang-orang yang membenci kita. Jadi kalau kita main Facebook, main Instagram, main media sosial, kita harus siap-siap kebal terhadap yang namanya hater, saudara, ya. Karena di komentar pasti akan ada orang yang menyerang ini, menyerang itu, ya saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendengar satu tayangan infotainment. Belum pernah saya dengar, sudah lama sekali nggak pernah ikut infotainment, tapi karena diputar di rumah kedengaran dan saya dengar, saya lihat, ya saudara, ada satu kisah seorang artis yang sangat terkenal, dia diserang sana sini gara-gara hubungannya dengan si ini si itu, saudara. Jadi saudara, dia diserang sini serang sana, semua orang membangkitkan kayak emosi negatif seperti itu. Tetapi dia berkata kepada manajernya bahwa tidak usah dihiraukan, ya, diam saja, tidak usah dipedulikan, ya. Karena kalau haters itu kita jawab, dia punya amunisi katanya yang dapat menyerang lagi, tambah banyak nanti. Jadi udah didiamkan, nanti juga hilang sendiri. Jadi saudara, kalau kita punya kedudukan, kita punya keluarga yang baik, kita punya sikap yang baik, kita punya posisi yang baik, lalu kita punya haters, saudara, bersyukurlah, saudara, ya. Nggak usah kita balas, kita diam saja, ya saudara. Karena apa? Karena biarlah Tuhan yang membalas, Tuhan yang menegur mereka. Kalau kita balas, kita omongin atau kita merancangkan yang jahat, maka kita yang akan kena batunya. Nah, kita lihat sama-sama. Haman ketika dia melihat Mordekai tidak mau sujud menyembah dia, dia marah terhadap Mordekai. Lalu dia usut, siapa ini Mordekai? Oh, ternyata diketahui Mordekai itu orang Israel. Lalu timbul luka lama, saudara, ya. Alkitab katakan Haman ini adalah orang Agag. Siapakah orang Agag itu? Agag itu berarti dia keturunan Agag. Nah, siapakah Agag? Agag itu adalah raja orang Amalek. Orang Amalek itu ditumpas oleh Raja Saul, raja pertama Israel. Saul membunuh semua orang Israel, orang Amalek. Karena apa? Karena mereka berbuat jahat terhadap orang Israel dan juga berbuat dosa terhadap Tuhan. Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh semua orang Amalek. Jadi Amalek tidak ada lagi. Yang tersisa, yang disisakan Saul adalah Agag. Dan ini membuat Tuhan marah, saudara, ya. Lalu Nabi Samuel langsung mengkonfrontasi Saul, saudara. Kenapa kamu tidak bunuh Agag? Nah, waktu itu Agag disembunyikan, ya saudara, oleh Saul karena dia ingin mendapatkan kemegahan, kekayaan daripada Agag. Nah, salah satu keturunan daripada Agag
sempat lolos waktu pembantaian itu, dan dia kemudian pergi lari ke negara yang lain dan kemudian melahirkan keturunan dari Agag, ya. Jadi kemungkinan adalah permaisuri dari Agag itu sempat lolos, lalu dalam keadaan hamil atau dia punya anak, kemudian dia melahirkan keturunan Agag. Nah, keturunan Agag kalau kita telusuri, Haman ini adalah keturunan ketiga dari Agag, saudara. Jadi Raja Agag punya anak, itulah bapaknya Haman. Kemudian Haman ini kemudian kita baca bersama-sama, dia menjadi orang nomor 2, yaitu orang kepercayaan Raja Ahasiweros, seperti yang kita baca tadi, seorang perdana menteri yang sangat berkuasa. Jadi Haman punya namanya dendam pribadi terhadap orang Yahudi. Dia lihat Mordekai tidak mau sujud, dia tahu Mordekai orang Yahudi. Nah, kesempatannya, saya tidak mau membunuh hanya Mordekai saja. Kalau dulu keluarga Mordekai itu kira-kira dia cucu juga dari Raja Saul, ya saudara, ya. Kalau ini Raja Saul sudah membunuh seluruh keluargaku orang Amalek, ya, saya juga kira-kira kata kata Haman, saya juga ingin membunuh seluruh orang Israel. Dia sudah bayangkan, orang Israel itu di seluruh kerajaan Ahasiweros, kerajaan Media Persia, itu berjumlah lebih dari 1 juta orang. Mereka harus kita bantai, ya, kita harus bunuh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah membunuh keluarga kami, mereka sudah membunuh rakyat kita. Kita juga harus membunuh mereka. Jadi ada balas dendam. Haman punya dendam kepada Mordekai, lebih lagi kepada bangsa Israel, dan dia ingin membunuh mereka seperti yang sudah mereka perbuat kepada Amalek. Dia ingin melakukan hal yang sama. Saudara, saya mau kasih tahu sama kita hidup seringkali kita punya dendam atau kita punya kebencian terhadap orang yang lain, terhadap orang tua kita, papa kita, mama kita, ya. Saya melihat ada anak-anak yang tidak mau berbicara dengan papa mamanya, ya saudara, sampai mereka meninggal. Terakhir saya pernah bertemu dengan satu keluarga, anaknya nangis-nangis. Dia menangis karena apa? Karena dia belum sempat berdamai dengan papanya. Papanya sudah meninggal, saudara, ya. Lalu ya saudara, ada lagi, ya, anak yang lihat di tayangan, saya dapat kiriman video, saya kirim kemarin kepada keluarga saya. Saya katakan ada seorang anak, ya, mamanya ajak ngobrol, dia nggak mau ngobrol, ya. Mungkin karena dia terluka atau sakit hati atau apa. Lalu ketika mamanya meninggal, baru dia nangis, saudara. Menyesal kemudian, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena menyimpan kebencian. Kebencian itu hasil dari apa? Hasil dari masa lalu pernah luka, hasil dari masa lalu pernah disakiti, hasil dari masa lalu pernah tersinggung, disimpan dalam hati, saudara, ya. Lalu kemudian itu tetap dipendam, akhirnya melahirkan kebencian, sehingga tidak mau ada hubungan, tidak mau ada komunikasi, tidak mau berbicara lagi, tidak mau lagi ada jalinan keakraban lagi. Kenapa, saudara? Ada kebencian. Hari ini saya mau kasih tahu, seperti tadi saya katakan, kebencian itu seperti racun. Kalau kita punya kebencian dalam hati kita, itu akan menjadi racun, dan itulah racun dalam hatimu, racun dalam kehidupanmu. Banyak orang berkata, kenapa saya sakit? Kenapa saya menderita? Kenapa saya nggak ada damai? Kenapa badan saya sakit semua? Kenapa pikiran saya pusing? Saya stres? Saudara, penyebabnya adalah ada racun dalam hidupmu, dan racun itu namanya kebencian, ya. Apakah engkau benci terhadap sesuatu? Apakah engkau benci terhadap seseorang? Apakah engkau benci terhadap suami, istri, orang tua, menantumu, ataukah mertuamu, atau sahabatmu, atau temanmu, atau customermu, atau bahkan bosmu, atau bahkan Tuhan sendiri, ya? Banyak orang, saudara, mengalami kebencian itu dalam dirinya, dan mereka seperti minum racun. Lambat laun sebentar lagi mereka mati, dan mati masuk neraka. Sama seperti Haman. Saudara, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak orang-orang yang memakan akibat dari kebencian itu. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini saya beri judul, tidak menghancurkan diri sendiri. Tidak menghancurkan diri sendiri. Racun menghancurkan diri kita sendiri.
kebencian menghancurkan diri kita sendiri. Dan kembali kepada Esther pasal 3 tadi, Haman dengan menabur kebencian dalam dirinya, dia menghancurkan diri sendiri. Yuk kita lihat Esther 7 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi dengan kehidupan Haman? Esther pasal 7 ayat yang ke-10. Ya, saudara, kita baca sama-sama ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Belum dapat semua ya. Saya tunggu ya di layar saudara. Tim multimedia yang luar biasa, Rebecca Priscilla sudah menyiapkan ayatnya. Saudara, mari baca bersama-sama dengan saya Esther pasal 7 ayat yang ke-10 ya. Yuk sama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Haman, saudara, sang perdana menteri, seorang yang merancangkan kematian Mordekai dan kematian daripada seluruh orang Israel saat itu, di ayat yang ke-10 tadi, digantung di tiang gantungan yang dia buat sendiri untuk Mordekai, saudara. Kebenciannya melahirkan kematiannya. Kebenciannya menghancurkan dirinya sendiri. Dari jabatan Perdana Menteri, orang nomor 2 langsung melorot serendah-rendahnya. Karena apa? Kebencian. Dari orang yang hidup dan berkuasa langsung mati. Karena apa? Kebencian. Dari seorang yang memiliki segalanya langsung hilang dalam sekejap, keluarganya, hartanya hilang. Kenapa? Karena kebencian. Kebencian menghancurkan diri sendiri. Saudara ingat tadi Saul ya. Saul sendiri itu benci sekali sama Daud. Daud dikejar-kejar, Daud dicari-cari. Untuk apa? Dibunuh. Kenapa? Karena Saul benci sekali sama Daud. Dan Alkitab katakan, karena kebencian Saul terhadap Daud, ada roh jahat masuk dalam diri Saul. Jadi kebencian disebabkan ada roh jahat dalam diri orang itu, dalam diri Saul. Jadi kalau Anda dan saya punya kebencian, ada roh jahat dalam diri saudara. Dan itu membuat kita, saudara, hancur. Itu membuat kita punya racun dalam diri kita. Kalau saudara punya hati yang membenci, berarti hati kasih kepada Tuhan tidak ada. Berarti saudara bukan milik Tuhan, dan saudara lagi dituntun kepada neraka. Saudara, kita dihancurkan oleh roh kebencian itu. Itu sebabnya kebencian itu harus kita buang jauh-jauh. Marah boleh ya, saudara. Tuhan Yesus aja bisa marah ya. Dia marah kepada orang-orang yang berjualan, lagi ibadah, menjual barang-barang di bait Allah, sehingga saudara, bait Allah seperti pasar, saudara. Tidak bisa orang lagi beribadah. Orang tidak fokus lagi beribadah, tapi fokus jual beli, saudara ya. Ini namanya Tuhan marah, ya saudara. Marah boleh, tapi Yesus tidak pernah membenci orang Yahudi. Bahkan waktu dia disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka yang bersalah ya. Ampunilah mereka yang berbuat seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi orang Yahudi, saudara ya, orang Israel. Bahkan saudara, orang-orang yang membunuhnya dia kasihi. Tetapi saat itu dia marah karena apa? Perbuatannya. Jadi kalau saya atau saudara marah kepada orang, atau kita dimarahin oleh orang ya, kita lihat, oh karena dia itu ingin kita jadi baik. Oh karena saya marah karena supaya tidak ada kecelakaan. Saya marah supaya tidak ada kerugian. Bisa-bisa saja, saudara. Tetapi jangan sampai marah itu berubah menjadi dendam. Dendam itu berubah menjadi kebencian, atau marah itu bisa berubah menjadi kebencian, saudara. Ya, ada orang-orang yang marah atas nama Tuhan. Lalu mereka berkata, demi Allah, dalam nama Allah, kami benci kamu, kami bakar, kami bunuh, saudara. Ini salah. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan katakan, mari kita baca sama-sama dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke 2 ayat 9 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Saudara, ada Alkitab lagi, baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9 ya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Yuk, yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 9. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi saudara,
Kalau orang berkata, saya dalam terang, saya dalam hidup menyembah Tuhan, saya hidup memuliakan Tuhan, tapi dia membenci, ya, dia memukul, dia membunuh, itu berarti dia hidup dalam kegelapan. Ya, kasih akan Tuhan tidak ada dalam dirinya, dia tidak akan masuk surga. Ya, saudara. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, kebencian itu menghancurkan hidup Saul. Saul yang membunuh, yang membenci Daud, terbunuh, ya saudara, dalam peperangan. Kerajaannya diambil. Harusnya kerajaan itu buat anak dan keturunannya, tetapi keturunannya hancur, ya saudara, tidak bisa mewarisi kerajaannya. Kenapa? Kebencian Saul. Kebencian menghancurkan diri sendiri. Kita lihat lagi Kain dan Habel. Habel dan Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kain marah, Kain kesal kepada Habel, ya. Lalu Kain membenci dan sampai-sampai Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena dia iri hati, dia cemburu terhadap Habel yang sudah apa? Yang sudah diterima persembahannya, dia bunuh, saudara. Dan akibatnya apa? Kebencian daripada Kain menghancurkan kehidupannya. Dia membunuh adiknya dan dia terhilang, saudara. Dia terbuang dari tanahnya dan keturunannya sampai dengan hari ini mengalami kesulitan demi kesulitan, saudara. Di daerah Timur Tengah kesulitan itu ada dalam keturunan-keturunan daripada Kain itu sendiri. Nah, kita lihat kebencian menghancurkan diri sendiri. Hati saudara, kalau ada kebencian, itu akan menghancurkan saudara. Mari saudara buang, mari saudara tinggalkan itu, mari saudara tanggalkan itu. Lalu ada cerita lagi dalam Alkitab, ada cerita tentang seorang yang namanya Amnon dan Tamar. Amnon itu begitu mencintai Tamar, tetapi ketika dia sudah tidur dengan Tamar, dia sudah perkosa Tamar itu, timbul kebencian dalam dirinya terhadap Tamar dan dia buang, saudara, Tamar itu, ya, saudara. Maka setiap perempuan, saudara, jangan pernah mau ditiduri sebelum saudara menikah, karena bisa menimbulkan kebencian dalam hati sang pria seperti Amnon. Maka itu, saudara, ketika Tamar nangis dan ketahuan sama adiknya, kakaknya daripada Tamar, yaitu namanya Absalom. Absalom marah, kemudian Amnonnya, saudara, dibunuh. Akibat kebencian Amnon, cinta yang berubah jadi benci, ya, saudara, itu membuat Amnon mengusir Tamar dan akibatnya apa? Kehancuran dirinya, dia mati juga terbunuh. Kebencian hanya menghancurkan diri sendiri, saudara, ya. Lalu saya tadi malam membaca cerita tentang kehancuran Yerusalem, ya. Ditulis oleh sejarawan, ya, orang Yahudi namanya Josephus Flavius. Dia adalah seorang Yahudi yang menulis sejarah orang-orang Israel, ya. Dia menulis tentang adanya pengepungan oleh tentara Titus, ya, Panglima Titus bersama dengan tentara-tentara orang Romawi. Mereka mengepung kota Yerusalem. Yerusalem itu dikepung 5 bulan lamanya, kira-kira seperti lockdown sekarang, ya, saudara. 5 bulan lamanya orang Israel itu dikepung, dan di dalam kota Yerusalem itu yang terletak di atas gunung dengan bentengnya yang tebal, saudara, itu ada sekitar lebih dari 1 juta orang, hampir 2 juta orang dalam kota itu, ya, karena mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semua orang-orang berkumpul di situ, orang-orang Israel, saudara. Dan begitu mereka ada di situ, ya, mereka dikepung oleh tentara Titus selama 5 bulan. Dan selama 5 bulan itu, dalam benteng itu, mereka mengalami kelaparan yang hebat. Lalu begitu mereka mau cari makanan di luar dari benteng itu, mereka ditangkap oleh pasukan Romawi dan tentara Titus. Lalu mereka, saudara, disalibkan. Saya membaca itu setiap hari, lebih dari 500 orang disalib, sampai-sampai Panglima Titus itu berkata, waduh, ini sangat mengerikan, ya, saudara, karena kematian daripada orang Yahudi itu. Selama itu mereka menderita, dan begitu 5 bulan selesai, mereka masuk, orang-orang Romawi masuk ke Yerusalem. Tidak bisa lagi orang Yahudi itu mempertahankan Yerusalem, dan di mana-mana ada mayat, di mana-mana orang kelaparan, baik pria, baik wanita, baik anak-anak mati kelaparan. Ada yang menderita kelaparan, saudara. Karena apa, saudara? Di sana itu saya membaca firman Tuhan, ya. Mereka membenci
anak Allah. Mereka membenci Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Ingat, pada waktu saudara mereka berkata salibkan dia, itu lahir dari kebencian. Bebaskan Barabas, orang yang jahat itu, tapi salibkan Yesus. Salibkan Yesus apa? Kebencian. Jadi kalau saudara mau berkata salibkan, ya saya ingin membunuh, saudara, saya ingin membenci, saudara. Apa, saudara? Yang lahir kebencian. Dan akhirnya apa? Mereka 30 tahun kemudian mati semuanya. Saya ingat ada cerita di seorang gadis SMP di Pasar Baru, ya, Mangga Besar kalau nggak salah, ya. Dia itu memiliki kebencian terhadap pacar dan pamannya yang memperkosa dia. Lalu apa? Dia benci sekali sama mereka, tapi dia tidak bisa lampiaskan. Dia akhirnya ambil anak tetangga, lalu ditenggelamkan, mayatnya disimpan di lemari, saudara, ya. Kebencian melahirkan kemarahan, dan kebencian pula akhirnya apa? Menderita. Dia menghancurkan diri sendiri. Untuk itu hari ini, saudara-saudara, mari lepaskanlah pengampunan, ya. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam diri saudara. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup saudara. Biarlah Roh Kudus mengalir, menguasai saudara, sehingga kita semua tidak ada kebencian dalam hati kita. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini, bagaikan tanah kering. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Biarlah Tuhan mengangkat semua kebencian, mengusir dalam diri kita, dan hanya roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kebaikan, roh penguasaan diri, itu ada dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering. Mari nyanyi dengan suara keras, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Dengan sungguh-sungguh, mari hadap Tuhan. Dengan sungguh-sungguh bawa hati saudara, bawa hidup saudara kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menguasaimu. Jangan simpan kebencian dalam dirimu, karena kebencian itu adalah racun. Kebencian itu menghancurkan diri kita sendiri. Kebencian itu menghancurkan dirimu. Meskipun ada orang yang merusak atau menghancurkanmu, jangan membenci. Biarkan, ampuni dia, doakan dia. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam dirimu, karena Roh Kudus akan menguasai kehidupanmu dan memberikan damai sejahtera, memulihkan kehidupanmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulihkanku, mengalirlah Allah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir dalam diri kami yang ada di rumah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir Roh Kudus dalam hidup mereka. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Biarlah aliran kasih-Mu, sukacita-Mu mengalir dalam diri setiap kami sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, hanyutkan semua kemarahan, hanyutkan semua tidak ada damai sejahtera, hanyutkan semua dendam, hanyutkan semua masa lalu yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Hanyutkan semua kebencian di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi semua roh kebencian dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebencian dari hati, dari pikiran, dari seluruh kehidupan kami, dari masa lalu kami, di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Kami usir semua roh kebencian di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh yang menghancurkan kami,
di dalam nama Tuhan Yesus pergi dan jangan engkau datang lagi. Semua roh kebencian yang menyebabkan kehancuran rumah tangga, yang menghancurkan sakit hati, yang menghancurkan penyakit, yang menghancurkan hidup rumah tangga, hidup pekerjaan, usaha mata pencarian kami. Semua roh kebencian ini kami patahkan dan kami usir di dalam nama Yesus. Pergi dari hidup kami, pergi dari keluarga kami, pergi dari anak-anak Tuhan, gereja Victory di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, roh kebencian pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan roh kasih daripada Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Mengalir dengan kuasa-Mu. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Dengan kasih kuasa-Mu. Mengalir roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera. Mengalir Roh Kudus, roh penguasaan diri, roh kebaikan, roh kelemah lembutan. Mengalir dalam diri kami dan menguasai kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah Allah Roh Kudus. Mari nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mengalirlah. Lihat, Roh Kudus mengalirkan kuasanya kepadamu. Hari ini rasakan jamahan Tuhan mengalir dalam dirimu, membawa roh kasih, sukacita, penguasaan diri, damai sejahtera dalam hidupmu, membawa roh kebaikan, kelemah lembutan mengalir dalam hidupmu, dan roh kesetiaan mengalir. Mari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, menguasai kami, menjamah kami, memenuhi kami, memberkati kami. Haleluya. Ya mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku Tuhan, pulihkan jamaah kami Tuhan, pulihkan jamaah setiap anak-anak-Mu hari ini. Penuhi dengan kuasa-Mu, urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Roh Kudus memperbarui hidupmu, menjamah engkau dan menguasai kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya pernah ditegur Tuhan, saudara, ketika saya dalam suatu tempat pelayanan, ya, saya marah kepada teman saya, ya, saudara. Marah sebetulnya bukan marah, tapi juga bisa disebut benci. Kenapa, saudara? Saya melihat teman saya ini lebih diberkati dari saya. Setiap kali ada orang datang, dia dapat berkat. Saya kok enggak, saudara, ya. Jadi saya kesal sama dia, ya. Saya benci sama dia, saudara, ya. Lalu, saudara, saya ingin membuat dia dimarahin oleh oleh gembala waktu itu, ya, saudara. Kenapa? Karena saya iri kenapa dia lebih banyak berkat, saudara, daripada saya. Lalu Tuhan tegur saya, ya. Tuhan tegur di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-4, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Yuk mari baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya dapat firman Tuhan itu ketika saya membaca firman Tuhan dan saya sadar, ya. Yang sudah dapat firman Tuhan ini 1 Yohanes 4 ayat 20, 1 Yohanes 4 ayat 20, mari baca bersama-sama, ya. Yang sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya melihat ada orang-orang yang katanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi saudara, ada benturan di gereja, pindah gereja. Di gereja lain menyembah Tuhan, oh aku mengasihi Tuhan Engkau, aku mencintai Engkau Tuhan, oh Tuhan aku cinta Engkau. Tapi di gerejanya saudara benci, ya. Benci pendetanya, benci gembalanya, ya, benci jemaat, benci yang lain, saudara. Saya bingung, saudara, orang seperti ini, ya. Bagaimana orang ini bisa diberkati Tuhan? Kalau itu saudara, bertobatlah, saudara. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan saudara.
Ada orang, saudara, yang sudah ditolong, yang sudah dibantu, tapi malah benci kepada orang yang membantunya, saudara ya. Ada orang sudah dikasih pekerjaan, tapi kepada majikannya yang kasih pekerjaan malah benci, saudara. Ini bingung saya, saudara ya. Tetapi pada waktu ibadah, waktu menyembah, Tuhan kami menyembah, kami memuji, haleluya, haleluya. Tapi bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara, benci, ya saudara. Firman Tuhan bilang apa? Engkau penipu, saudara ya. Penipu, karena kalau Tuhan yang tidak kelihatan, saudara, engkau bilang cinta, sementara yang kelihatan engkau benci, berarti engkau bilang kepada Tuhan bohong, ya. Makanya di sini disebut pendusta, pembohong, ya saudara ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah, kita juga harus mengasihi orang yang lain yang ada di sekitar kita. Tapi Pak Hendra dia begini. Dia membuat saya begini. Saudara, kalau memang itu terjadi, ya saudara mau marah boleh, tapi jangan benci, saudara ya. Engkau kasih tahu aja sama dia, ya seperti Haman. Mestinya Haman kasih tahu, Mordekai, engkau kenapa tidak menyembah aku? Kan ada aturan raja, ya sembah. Ya kan, kasih tahu aja ya. Tapi Mordekai tidak pernah ditegur oleh Haman. Haman malahan marah, benci, dan dia merancangkan kejahatan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kejahatan yang dia rancang kepada orang Israel, kepada Mordekai, malah kena kepada dia. Jadi ya saudara, jalan keluar. Kalau memang engkau disakiti, engkau tersinggung, ya beritahu aja ya. Saya marah, saya tersinggung dengan sikap kamu, dengan ucapanmu. Tolong jangan seperti itu ya saudara ya. Itu dia. Tapi kalau engkau marah, kemudian engkau membenci, engkau menghancurkan diri sendiri, saudara ya. Kepada orang tua, ma jangan ngomong gitu dong, pa jangan ngomong gitu. Kepada istri, jangan begitu dong. Kepada suami, jangan begitu dong ya. Dengan tentu saja dengan suara yang lemah lembut ya saudara. Tetapi jangan simpan kebencian dalam diri kita. Karena kalau simpan kebencian dalam diri kita, itu menghancurkan dirimu. Nah, biarin aja dia mati, saudara ya. Kita membenci orang lain. Orang lain itu lagi happy, kita benci, saudara. Kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang susah, saudara ya. Saya pernah bikin kopi, saya ambil kopi ya, 1 sendok, lalu saya taruh air panas, saya kocok-kocok, saya aduk-aduk ya. Lalu dalam hati saya perhatikan kopi itu, tiba-tiba saudara dalam hati saya ada suara ya. Tuhan berkata, kalau hatimu membenci ya, hatimu sehitam kopi itu. Wah, kaget saya saudara ya. Kaget ya, kenapa? Kalau hati kita membenci, maka hati kita sepahit sehitam kopi. Tapi kalau hatimu mengasihi, hatimu seputih salju. Haleluya. Saudara, rupanya hati itu ada 2. Hati yang hitam, pahit, dan hati yang putih, hati yang suci. Di manakah hatimu sekarang? Bagaimanakah kondisi hatimu? Apakah hatimu hitam ataukah hatimu putih? Hati yang hitam, hati yang pahit menghancurkan diri sendiri. Seperti orang Israel, saudara, mereka benci kepada Yesus, mereka mati kelaparan, mereka disalib, mereka saling bunuh, saudara, dan dibunuh oleh tentara Romawi, menghancurkan diri sendiri. Mereka yang membenci, saudara, tidak pernah mereka itu berhasil, ya, saudara. Kita ingat bersama-sama zaman modern ini ada namanya Hitler. Dia benci kepada orang Yahudi. Orang Yahudi dibunuh semuanya, tetapi Hitler dan tentaranya sampai hari ini dikejar-kejar. Kenapa? Karena mereka pembunuh, saudara, dan Hitler mati bunuh diri juga. Nah, kita lihat bersama-sama, kebencian itu menghancurkan. Tetapi saudara, orang yang mau mengasihi, hatinya putih, diberkati oleh Tuhan. Jadi Haman dia membenci Mordekai, dia membenci bangsa Israel. Kenapa, saudara? Karena ada luka di masa lalu, di mana dia punya keturunannya, nenek moyangnya dihancurkan oleh orang Israel. Yang kedua, Haman itu menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Loh, kenapa ya? Saya ini Perdana Menteri tidak mau dihormati oleh orang. Jadi sombong ya saudara. Jadi begitu Haman lihatnya, terluka dia saudara, hanya karena satu orang yang tidak mau menyembahnya.
Nah, saya mau kasih tahu, mari hari ini saya dan saudara kita semua belajar untuk tidak jadi orang yang sombong ya. Mungkin sekarang kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita punya kekayaan. Mungkin orang di bawah kita, saudara kita lebih susah, lebih miskin, atau jabatannya lebih rendah. Kalau mereka tidak mau mendengar kita, mereka membantah atau apa, saudara, jangan kita benci ya, saudara. Kita nasihati aja ya, kita kasih tahu aja, saudara ya. Tapi jangan kita benci, saudara, karena itu kebencian menghancurkan kita. Nah, apa yang terjadi? Haman begitu dia tidak dihormati oleh Mordekai, dia marah kepada Mordekai, dia benci kepada Mordekai, dan dia merancangkan kejahatan terhadap Mordekai. Dan bukan hanya Mordekai saja, tetapi seluruh bangsa Israel akan dimatikan oleh dia. Dia rancang kejahatan, dia lempar Purim ya saudara, di batu dadu. Kapan waktunya mereka itu harus dibunuh, dan ternyata saudara jatuh di bulan Adar, di bulan ke-12 dari tanggalan orang Israel. Lalu saudara dia merancang kejahatan untuk membunuh mereka, tapi ternyata doa dan puasa mengubah segalanya. Minggu depan kita belajar tentang doa puasa dari Esther ya. Lalu saudara ternyata saudara terbalik saudara, orang Israel malah yang membunuh orang-orang yang membenci mereka. Nah, kita lihat bersama-sama, kebencian menghancurkan, kebencian Kain menghancurkan, kebencian Saul menghancurkan mereka. Kebencian saudara Amnon menghancurkan, kebencian orang Israel menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi saudara, kalau kita disakiti, kita merasa tersinggung, firman Tuhan katakan, mari ampunilah ya. Tuhan Yesus katakan ampunilah. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Yang sudah dapat mari katakan amin. Yuk baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya ya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada kita, nasihatnya Tuhan kita kepada kita yang membenci orang lain. Matius 5 ayat 44. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Anakku Chloe luar biasa, dia sudah bisa baca. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang membenci kita, kita kasihi ya saudara. Kalau ada orang yang bahkan menganiaya kita berdoa, kita mendoakan mereka. Ada satu video yang dikirimkan oleh seorang bapak di grup gereja kita, saudara. Saya nonton di situ. Di India ada satu keluarga, saudara, dibantai karena mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu saudara, mereka diancam kalau tidak mau menyembah kembali kepada Allah mereka yang lama, mereka akan dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Bapak itu tetap kuat, istrinya dibunuh, bapak itu tetap kuat. Bahkan dirinya sendiri dibunuh, dia tetap kuat menyembah Tuhan. Dia tetap menyembah Allah, dia tetap, Tuhan aku mengasihimu, mengikut Yesus adalah keputusanku, aku tidak mau ingkar Tuhan katanya. Aku mengasihi Yesus, tapi dalam hatinya dia berkata, Tuhan ampuni orang yang membunuh anakku, orang yang membunuh istriku, bahkan mereka merancang membunuhku, ampuni mereka Tuhan. Ada kasih dalam diri orang itu. Dan meskipun dia mati saudara, tak lama kemudian, selang 1-2 tahun, kepala dusun ya, seluruh orang kampungnya akhirnya percaya kepada Yesus. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib. Sebelum mati dia berkata, Bapa ampunilah mereka yang bersalah ini, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kalau saudara sering disakiti, saudara kasih tahu sama orang itu ya, jangan menyakiti lagi. Tapi saudara jangan membenci dia. Saudara ampuni dia dan saudara doakan dia. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat yang ke-14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Usahakanlah hidup damai saudara. Mari kita belajar untuk hidup damai. Kita mengampuni dan kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Maka hidup kita akan penuh damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mau berbuat jahat terhadap kita. Tapi kalau itu bertemu, mari kita belajar ya untuk mengampuni, belajar untuk mendoakan.
Dan firman Tuhan katakan, kalau kita melakukan itu, kita seperti menaruh bara api di atas kepala orang itu. Biarlah Tuhan yang beracara kepadanya, biarlah Tuhan yang menghukumnya, bukan kita. Tugas kita berdoa, tugas kita mengasihi, tugas Tuhanlah dengan orang itu yang akan berperkara. Jadi biarlah Tuhan menjauhkan kita dari kebencian, dan kita sendiri berdoa mengeluarkan kebencian itu dari diri kita. Kita mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang memberkati kita. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menolong saudara. Hari ini kalau saudara bergumul dengan penyakit, ya, jangan-jangan ada dendam dalam hati saudara, ada kebencian dalam hati saudara, segeralah bertobat, minta Tuhan mengampuni saudara, minta saudara dilepaskan dari kebencian, dan saudara lepaskan kebencian itu, ampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Kalau hari ini saudara kesulitan ekonomi, itu bisa juga terjadi karena adanya kebencian. Kebencian menghancurkan diri kita. Ya, kedudukan Raja Saul dicopot, kedudukan Haman dicopot, karena apa? Kebencian. Mereka tadinya diberkati, tapi karena ada kebencian jadi hancur. Kenapa saudara? Karena kebencian itu menghancurkan diri sendiri. Jadi ubahlah kehidupan kita, biarlah kasih dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari nyanyi sama-sama. Oh, kasih dari Bapa surgawi. Dengan sungguh-sungguh minta Tuhan memberikan kasih-Nya kepadamu hari ini. Yes Lord, kasih dari Yesus memenuhi hatiku, membuat damai di hidupku. Mari Song Leader Singers, mari maju sama-sama nyanyi. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saya berdoa biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kasih Allah dalam rumah tangga ini, mengalirlah kasih Allah dalam hidup kami, mengalirlah kasih Tuhan dalam hidup setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami, pikiran kami, hidup kami dipenuhi dengan kasih Allah, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, untuk mengasihi sesama dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kami mengasihi juga musuh kami, dan kami mendoakan mereka yang menganiaya kami. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan kami mengasihi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita perlu juga mengasihi sesama. Kalau kita membenci sesama, kita pendusta. Hari ini, kalau engkau pernah berbuat seperti itu, minta ampun juga kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, di dalam hatimu, aku pernah mengasihi Engkau, tapi ternyata aku membenci saudaraku, aku membenci orang yang ada di sampingku, aku membenci keluargaku, aku membenci si ini, si itu. Saudara, lepaskanlah pengampunan kepada mereka, karena kebencian itu menghancurkanmu, kebencian itu membuat hidupmu menderita, kebencian itu menghancurkan kehidupanmu, kebencian itu membuat engkau tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan, kebencian itu membuat engkau sakit, kebencian itu membuat engkau ke neraka. Hari ini, selagi masih ada waktu, selagi masih kita hidup, kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau Tuhan, aku mengasihi sesamaku juga, aku mau juga hidup kami sekeluarga
melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini saudara, biarlah kasih dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Seperti wanita yang mengasihi Tuhan, mengurapi karena cintanya. Kita menjadi seperti itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Seperti wanita, mari nyanyi dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita yang mengurapi, mengalis di bawah kakimu. Oh, amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagi. Seperti wanita, mari kasih Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi, menangis di bawah kakimu. Amin, amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagi. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Oh yes, Lord. Mari kasih Tuhan sampai akhir, sampai kita menutup mata, buang kebencian terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan dari hidup kita sampai akhir. Kita pegang firman Tuhan supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan kepada kita. Kasihi Tuhan, kasih sesama, berdoa kepada orang yang membenci kita. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, amin. Ku tetap setia, ku melayanimu. Hari ini Tuhan, kami nyatakan kepada Engkau pada hari ini kami mengasihi Engkau. Lihatlah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah kami semua tetap mengasihi Engkau, dan terlebih mengasihi sesama kami. Juga ya Tuhan, mengasihi musuh kami, membuang kebencian dari hati kami, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati-hati yang pahit sekarang menjadi putih seperti salju. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati yang sakit, semua sekarang dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Semua hati-hati itu menjadi hati yang bersih, yang putih, seperti Tuhan ciptakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, memulihkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kehidupan, mengalir aliran air surgawi dalam hidupmu, sehingga kuasa Allah, Roh Kudus memancar dengan luar biasa dalam hidupmu. Kehidupan daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu. Buka hatimu di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka hatimu, mengalir kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, membuka hatimu, menghancurkan segala dosa, menghancurkan segala kesakitan, menghancurkan segala kebencian, menghancurkan segala dendam di dalam nama Tuhan Yesus, menghancurkan semua amarah, dan hidupmu menjadi berkat
Damai sejahtera Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan memelihara hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku penuh dengan kasih Tuhan. Untuk mengasihi sesamaku. Bahkan musuh-musuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan memenuhi aku. Sehingga hatiku penuh dengan kebaikan, dengan penguasaan diri, dengan kasih Allah, mengasihi Tuhan dan sesama seperti Tuhan mengasihiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dalam Tuhan. Aku orang yang percaya kepada Tuhan dan aku mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima berkat Tuhan. Aku terima kuasa Roh Kudus. Aku terima firman Tuhan hari ini untuk membebaskan diriku dari kebencian dan memberikan kasih kepada sesama dalam hidupku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya kembalikan kepada song leader dan singer yang akan membawakan pujian selanjutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Ibadah kita pada siang hari ini sebentar lagi